Mbak, bojone sampeyan iku Rukian. Lek gak ngono ijolno karo duda-duda iku lho, duda-duda soge. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Nias Junita. Terima kasih yang udah klik atau yang tidak sengaja klik. Seperti biasa di hari Rabu saya akan membacakan cerita para emak-emak. Tapi di hari ini berbeda, saya akan membacakan curhatan para suami. Di sini aku ada dua cerita. Lebih tepatnya sih ini dua status yang aku baca di sosial media. Tidak perlu lama-lama, langsung kita bacakan ya. Bagaimana komentar kalian nanti? Silakan komen di bawah. Nanti di sesi selanjutnya aku akan bacakan komenan-komenan kalian. Jadi jangan ragu-ragu untuk komen di bawah. Kita mulai di cerita yang pertama. Aku bingung kenapa bisa istriku berubah drastis kepadaku dan ibu kandungku, padahal selama ini aku selalu memperlakukan istri Mbak Ratu. Assalamualaikum, aku izin curhat Mbak, ini tentang istriku yang jauh berubah. Istriku seorang ibu rumah tangga, di rumah kusiapkan kerjaan buat jaga dua anak kami dan ibuku yang udah gak bisa bangun alias lumpuh. Istriku memang orangnya sregep plus gemati. Kalau masalah mengurus keluarga, alhamdulillah aku bersyukur dengan rajinnya istriku. Hanya satu yang buat aku terpaksa melampiaskan nafsu ke wanita lain. Istriku orangnya agak jorok, gak pernah berdandan, gak pandai pilih pakaian yang pantas. Ketinya juga agak bau. Sudah pernah aku tegur baik-baik, cuma orangnya cukup ngeyel. Alasannya banyak, bilang gak sempat lah, inilah, itulah. Jadinya aku nikah sama perempuan yang jauh lebih muda. Anaknya wangi, cakep, Ketinya jangankan bau, bulu pun gak pernah numbuh, putih mulus kayak Keti bayi. Aku nikah siri mbak, istri gak tahu. Aku juga mikirnya wajar kalau aku begini daripada zina. Dosanya besar. Malu juga sama Allah dan sesama manusia. Toh poligami itu gak dilarang. Istri udah gak mau urus ibuku. Setiap kali ibu BAB, istri udah nolak buat cebokin. Nyiapin makan dan nyuapin ibu juga gak mau. Sampai aku keteteran gak bisa nyambangin istri mudaku. Istri muda juga mulai protes karena kurang nafkah batin. Aku sedih mbak, kenapa istri pertamaku berubah drastis begini? Padahal istri pertamaku secara materi juga kupenuhi kok, cuma emang jarang ku sentuh terkait penampilannya yang kumuh itu. Mohon solusi mbak, aku ngerasa gagal ngedidik istri pertamaku ini. Makin hari makin gak bisa diatur. Mau cerai tapi inget anak-anak dan ibuku yang sebenarnya masih butuh sekali sama uluran bantuan istri. Setelah aku nikah siri sama istri muda, entah kenapa tiba-tiba istri pertamaku ini kok jadi berubah. Padahal aku sudah simpan rapat-rapat rahasiaku ini. Aku yakin gak ada yang tahu juga, soalnya selama ini aku main rapih. Oke, barusan udah cerita yang pertama. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut aku, Mas, sampean sing wayahe priksa nang dokter, kok iso bojone sing disalahno? Salah nikah siri, poligami, bojone kongkon ngurus anak loro, ambek ngrumat ibuke malah nyalahno bojone sing gak tau iso ngrumat awak. Sampeyan sing kudu priksa, Mas. Ke cerita kedua. Beginilah jadinya jika menikah hanya mementingkan ego. Ini percakapan antara istri sama suami. Kita mulai dari suami dulu. Uang bulanan pada kemana? Mas lihat, tadi tinggal dikit. Memangnya harus berapa, Mas? Harusnya masih banyak. Kamu tuh beli apa aja sih? Kan masih lama loh, Dek. Ya kalau mau tetap banyak nggak usah dipakai, Mas. Aku beli kebutuhan kita sama kebutuhan anak-anak. Anak-anak terus yang disalahkan. Kamu tuh harusnya bisa manage uang, jangan boros-boros. Nggak usah beli yang nggak penting. Ya memang yang aku beli keperluan anak-anak kok. Sekarang aku tanya, pernah nggak kamu lihat aku beli barang buat aku pribadi? Pernah nggak aku beli baju bagus? Beli tas mahal kayak teman-teman aku? Enggak. Nah itu tahu. Tapi kamu suka beli jajan. Ya Allah mas,
Jajan juga aku beli karena anakmu yang minta. Itu pun paling 5.000, dan kalau nggak habis, aku yang makan sisanya. Kamu juga jangan beli banyak-banyak. Kalau misalnya kita nggak habis makan jajannya, kamu tuh ngerti aku dikit kenapa? Aku tuh capek kerja, dari pagi pulang malam. Aku kurang ngerti apa, Mas? Kamu tahu kan dulu aku kayak apa? Aku dulu sebelum nikah sama kamu bisa beli barang-barang mahal. Aku bisa jalan kemanapun aku mau. Aku bisa nonton konser apa aja sama teman-temanku. Dan setelah nikah, pernah nggak aku minta itu ke kamu? Pernah nggak aku minta beliin make up aja yang biasa aku pakai? Pernah waktu itu kamu beli skincare 150.000? Kamu beliin? Enggak. Tuh, cuma make up 150.000 kamu nggak mau beliin. Apalagi yang lain. Kita sama-sama capek. Nggak cuma kamu aja yang capek. Ngurus anak, ngurus rumah. Aku nggak ada berhentinya. Halah, cuma gitu doang capek. Secapek aku kerja di luar. Cuma kamu bilang, Mas, kamu pulang kerja cuma ngapain? Main HP. Terus habis itu makan, main PS, istirahat. Kamu selesai kerja di kantor, di rumah langsung istirahat. Lah aku kerjain semuanya sendiri. Anak tantrum, ada kamu bantuin aku nggak? Itu kan sudah tugasmu. Ngurus anak itu tugas berdua, Mas. Nggak cuma istri doang. Setiap aku bilang capek, kamu selalu jawab, halah gitu doang. Kita berumah tangga, jalanin berdua. Tugas aku jaga anak dan tugas kamu kerja. Kalau masalah rumah, kita saling bantu. Mana ada? Kalau masalah rumah, kan kerjaan wanita. Tugas wanita itu mengandung, melahirkan, dan menyusui, Mas. Kalaupun wanita mengurus rumah, itu karena ibadah, mencari ridho Allah dengan mengurus suami. Lagian gak ada salahnya sih untuk kamu bantu-bantu aku mengurus rumah. Toh kalau rumah bersih kan kamu juga nyaman. Gak bisa lah, Dek. Semua itu tugasmu. Harusnya kamu paham itu. Kerjamu cuma di rumah aja tapi berasa sok capek banget. Gak ada pekerjaan yang gak capek, Mas. Sudahlah, aku malas berdebat terus. Ujungnya aku juga yang salah. Mulai sekarang, uang bulanan aku yang ngurus. Biar kamu gak boros. Mas, daripada kamu kurangin, mending kamu aja yang atur. Aku gak masalah kok. Kamu aja yang atur semua keuangan kita. Oh tentu, itu lebih baik daripada kamu yang atur, uangnya nggak tahu pada kemana. Kamu cek sendiri, Mas. Kalau memang uang itu habis buat aku pribadi, bahkan buat ganti dasar aku yang bolong aja aku mikir-mikir. Kamu kemarin habis beli PS5, ada nggak aku protes? Enggak. Tapi kan aku wajar, aku mau beli, aku yang kerja kok, aku capek. Jadi ya aku beli buat aku refreshing, biar nggak stres karena kerja. Terus gimana dengan aku, Mas? Stresnya aku ngurus rumah dan anak, ditambah kamu yang selalu nyalahin aku karena boros. Kemana aku harus refreshing? Jangankan mau hangout sama teman, mau ke kamar mandi aja ditangisin. Oke, itu dari cerita yang kedua. Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut aku, Mbak, bojone sampeyan iku rukian. Lek gak ngono ijolno karo duda-duda iku lho, duda-duda soge. Tapi yo mbok lek medhit pisan yo. Golek sing duda-duda ganteng, sing soge-soge ngono iku lho. Daripada koyo ngono iku. Oke, sudah. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Menurut kalian lebih baik yang mana? Kalau menurut aku tidak ada yang lebih baik. Semuanya menyakitkan hati cerita dua-duanya. Kalian lebih suka yang mana? Yang pertama, dianggap tidak merawat diri, akhirnya suaminya selingkuh, atau yang kedua, dikira kita menghabiskan uang. Coba komen di bawah, nanti aku bacakan di konten selanjutnya. Bye, terima kasih sudah yang nonton. Let's stop. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.